Baca apa ya, Pak? Ini loh, Bu. Negara kita itu ternyata memiliki potensi bencana alam. Bu, kamu tuh kok malah menggoyang-goyangkan kursi saya toh? Bu, apa ini? Ada apa ini? Lampu gandungnya yuk goyang-goyang, Pak. Pak, ono induk, Pak. Gempa, Pak. Bapak ini ada gempa, malah nyetir radio, Pak. Bapak baru mencari informasi dari RRI. Berapa kekuatannya dan pusat gempanya di mana? Ingat nggak Ibu, pada waktu gempa bumi di Jogja tahun 2006 tuh, saat semua sarana komunikasi tidak berfungsi, radiolah yang efektif menyampaikan informasi tentang gempa. Oh iya, Pak. Makanya penting banget kita harus mendengarkan RRI. Ramadan datang, alam pun riang. Dalam rangka menyambut dan menyemarakan bulan suci Ramadan, serta meningkatkan iman dan takwa, sekaligus membina keharmonisan kehidupan beragama, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Yogyakarta kembali menyelenggarakan Pekan Tilawatil Quran 2021 dengan tema melalui PTQ LPP RRI, kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi muslim milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Daftarkan dan persiapkan diri Anda sebagai wakil RRI Yogyakarta pada PTQ tingkat nasional tahun 2021 di Palembang, Sumatera Selatan. Pekan Tilawatil Quran LPP RRI Yogyakarta menyelenggarakan lomba tilawah, lomba tausiah, dan lomba tahfiz Al-Quran. Pelaksanaan pendaftaran dimulai hari ini sampai dengan 10 April 2021 dengan ketentuan berusia minimal 17 hingga 30 tahun dibuktikan dengan identitas diri, KTP, SIM, atau akte kelahiran. Mempunyai minat baca atau kemampuan, mengerti dan memahami kitab suci Al-Quran dan kaidah Islam. Informasi pendaftaran dapat diakses melalui ppid.rri.co.id atau di rri.co.id. Pendaftaran dapat dilakukan melalui link Google Form yang dapat diakses di ppid.rri.co.id atau di rri.co.id sampai dengan tanggal 10 April 2021. Peserta yang mengikuti tahap penyisihan melalui virtual dipastikan memiliki perangkat pendukung dan koneksi internet yang maksimal. Lomba PTQ RRI Yogyakarta ini terbuka untuk umum dan untuk kontak person Anda bisa menghubungi Riana di nomor handphone 0896 8736 5777. Pekan Tilawatil Quran RRI, aktualisasi nilai-nilai universal dalam Al-Quran. Dan melalui PTQ RRI, kita tingkatkan nilai-nilai Al-Quran untuk membangun spirit generasi muslim milenial menuju SDM unggul Indonesia maju. Hai kaula muda, buruan daftar, gratis loh. Lintas Jogja Sore, Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Yogyakarta di sore hari ini berbincang dalam Dialog Lintas Jogja Sore, Dialog Kentongan, program mitigasi bencana RRI Yogyakarta sebagai upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pengurangan resiko bencana. Dan untuk hari ini pendengar, di hari Selasa 9 Maret 2021, kita akan berbincang mengenai fenomena hujan es yang terjadi di Sleman dan Kota Yogyakarta Rabu lalu 3 Maret 2021. Kita sudah terhubung bersama dengan pakar iklim dari Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Dr. Andung Bayu Sekar Anom, SSI MSc. Saya sapa Mas Andung yang sudah terhubung di line telepon. Selamat sore Mas Andung.
Selamat sore Bu Prima dan pendengar RRI Pro 1 Yogyakarta sekalian. Iya. Kondisi sehat. Alhamdulillah sehat juga Mas Andung sore ini. Ya, sehat Bu. Terima kasih ini di sela-sela aktivitas menyediakan waktu bersama dengan RRI Program 1 ini Mas Andung. Baik, Mas Andung, saya tadi sempat memberikan sedikit gambaran bahwa di tanggal 3 Maret, tepatnya di hari Rabu itu sekitar pukul 12.30 sampai dengan pukul 13 atau sekitar pukul 13 itu kan terjadi hujan es sebesar kerikil begitu Mas, yang terjadi di beberapa titik di Sleman dan juga kota Yogyakarta. Namun sebenarnya sebelumnya hujan es ini juga terjadi di wilayah Kabupaten Sleman, bahkan di wilayah Magelang begitu Mas Andung. Nah sebenarnya kalau kita menelusuri berkaitan dengan fenomena hujan es ini dari sisi ilmiah ini apa yang kemudian bisa diketahui oleh masyarakat begitu Mas Andung, fenomena hujan es yang terjadi di Yogyakarta yang boleh dibilang ini agak sedikit berbeda begitu ya. Banyak masyarakat yang berpikir itu sebagai kondisi cuaca ekstrim atau sebenarnya gambarannya seperti apa ini Mas Andung? Silakan Mas Andung. Iya, matur nuwun Bu Prima. Jadi memang tanggal 3 kemarin terjadi hujan es di sekitar kota Yogyakarta dan sekitarnya gitu ya. Iya. Nah sebenarnya hujan es ini peristiwa yang mungkin, jadi ada probabilitasnya mungkin terjadi saat memang kondisi ekstrim gitu. Nah ini memang BMKG beberapa hari yang lalu juga mengeluarkan pernyataan terkait dengan kondisi ekstrim. Nah kondisi ekstrim ini biasanya berkaitan dengan kelembaban yang tinggi dan juga panas radiasi matahari yang tinggi. Jadi memang sebelum hujan es itu cuaca terasa gerah. Nah, saat cuaca gerah itu sebenarnya kita merasakan bahwa memang ada akumulasi energi ya. Jadi energi yang ada di saat hujan es itu dia ada akumulasi energi yang tidak hanya dari panas tapi juga kelembaban itu juga sebenarnya membawa energi berupa kalor laten. Nah, saat ada kelembaban yang tinggi, kemudian panas dari radiasi matahari yang tinggi, kita merasakan gerah. Kemudian udara itu akan terangkat ke atas karena radiasi, dan saat udara terangkat ke atas membawa kelembaban yang tinggi, dia akan melepaskan energi berupa kalor laten tadi sehingga udara terus bergerak ke atas gitu ya. Jadi ibaratnya seperti kita memanaskan kompor gitu, terus ada yang arus ke atasnya itu. Nah di atmosfer kita itu juga sama seperti itu. Nah udara naik ke atas membentuk yang namanya awan. Nah awan pada pagi hari terbentuk yang namanya awan cumulus gitu ya. Awan cumulus semakin tinggi semakin gelap itu warnanya menjadi yang namanya awan cumulonimbus. Nah biasanya mencapai ketinggian lebih dari 10 km dari permukaan tanah. Nah pada ketinggian tersebut temperatur di atmosfer jadi semakin ke atas itu semakin dingin. Ibaratnya kalau kita naik gunung itu kan sudah merasa dingin gitu ya. Nah, sampai di ketinggian tertentu dia sudah mencapai kurang dari 0 derajat Celcius. Nah, pada saat tersebut terbentuklah yang namanya butiran-butiran es gitu ya. Butiran es yang kecil-kecil itu terbentuk, dan karena ada gerakan udara ke atas yang kita sebut dengan updraft gitu ya. Udara tergerak ke atas, butiran es ini akan melayang-layang dengan waktu yang lama, naik turun di awan gitu. Nah, baru setelah mencapai ukuran tertentu, berat gitu, dia baru akan jatuh ke tanah. Nah, seperti itu proses fisiknya, Bu Prima. Baik, jadi sebenarnya karena memang kondisi cuaca ekstrim begitu ya Mas ya, pengaruh dari kelembaban udara juga sehingga kemudian bisa terbentuk hujan es ini. Nah ini kan suatu fenomena yang boleh dibilang ini jarang-jarang terjadi begitu Mas. Apakah memang karena kondisi iklim atau kondisi cuaca di 2021 ini memang agak sedikit berbeda di 2020 atau seperti apa sebenarnya gambarannya ini Mas Andung? Sebenarnya kalau peristiwa hujan es itu tentu yang tadi saya sebutkan tadi ada dua syarat. Yang pertama adalah kelembaban udara yang tinggi dan juga panas radiasi matahari yang tinggi. Nah sebenarnya tidak tidak ada waktu yang tahun 2021 dan 2020 dan sebelum-sebelumnya. Yang jelas asal kedua syarat tersebut terpenuhi bisa saja terjadi hujan es. Nah mungkin karena tahun 2021 ini ada peristiwa La Nina, jadi kelembaban memang cukup tinggi di wilayah Indonesia, termasuk juga yang kemarin mungkin banjir, di beberapa wilayah kita mengalami banjir. Nah ini juga kelembapan yang tinggi ini juga mempengaruhi yang namanya pembentukan tadi hujan es tadi. Jadi kelembapan tinggi, dia sebenarnya kelembapan itu membawa energi gitu ya, membawa energi dan juga temperaturnya juga tinggi. Artinya akumulasi energinya itu cukup besar,
kalau udara terangkat itu lebih bisa menjadi sangat tinggi. Jadi kalau sebelum jam 1 kemarin kalau saya lihat cuaca di sekitar itu sangat gelap sekali cuaca. Jadi kayak sore hari gitu ya, sudah mau malam gitu. Nah, artinya awan itu sangat tinggi sekali. Jadi kalau awan sangat tinggi, matahari itu sinarnya tidak bisa sampai ke permukaan. Hanya sedikit yang sampai ke permukaan, sebagian besar akan dipantulkan. Makanya di bagian bawah terlihat gelap, sementara di bagian atasnya itu tadi sudah terbentuk butiran-butiran es yang nantinya jatuh seperti itu. Jadi kelihatan gelap ya, gitu. Baik. Jadi memang karena kondisi panas, kemudian juga kelembaban yang tinggi begitu ya. Nah, Mas Andung, kalau kita melihat ini kan juga sebelum terjadi hujan es, karena disertai juga tadi disampaikan bahwa ada kondisi cuaca yang sangat gelap, plus juga intensitas angin yang lebih dibandingkan biasanya begitu, sehingga memang ancamannya ini kemudian beberapa wilayah, khususnya di wilayah Turi, Kabupaten Sleman ini, ada beberapa rumah-rumah warga yang terdampak begitu, Mas Andung. Apakah memang biasanya ciri-cirinya untuk terjadi fenomena hujan es ini memang disertai dengan angin kencang terlebih dahulu, atau seperti apa ini, Mas Andung? Ya, memang kalau kita lihat tadi yang saya jelaskan terkait dengan awan cumulonimbus tadi, jadi awan vertikal yang sangat tinggi sekali, itu ada bagian yang naik tadi ya, udara yang naik ke atas, updraft itu yang menyokong tadi butiran es bisa menjadi sangat besar tadi, karena saat butirannya masih ringan gitu, udara yang bergerak ke atas ini dia masih bisa memutar butiran es yang kecil tadi menjadi semakin besar dan semakin besar lagi. Dan waktu sudah dia cukup berat, dia akan jatuh ke tanah. Nah, ada updraft, ada yang naik, ada juga yang turun saat awan cumulonimbus tadi sudah mencapai fase dewasa ya. Ada yang naik, ada yang turun. Nah, udara yang turun ini biasanya turun juga dengan kecepatan yang lumayan tinggi. Jadi memang biasanya disertai dengan yang namanya hujan angin di beberapa wilayah. Jadi kalau yang es tadi terbentuk di bagian yang naik ke atas, ada yang kemudian pada saat tertentu ada yang udara tadi turun ke bawah. Nah, ini yang tadi berupa angin kencang tadi. Baik. Pendengar, kita juga membuka kesempatan ini kepada Anda yang ingin langsung bergabung di kesempatan sore hari ini bersama dengan narasumber kami. Ada Dr. Andung Bayu Sekar Anom SSI MSc, pakar iklim dari Fakultas Geografi UGM. Kita membahas mengenai fenomena hujan es di kota Yogyakarta dan juga di wilayah Sleman. Anda bisa bergabung dalam perbincangan kami di Dialog Kentongan sore hari ini melalui telepon 580333, SMS dan juga WhatsApp di 081127119111. Mas Andung, ini ada Mbak Ririn yang ada di Sleman menanyakan seperti ini. Mas Andung, berkaitan dengan kondisi yang ekstrim beberapa waktu belakangan ini, apakah ada kemungkinan hujan es ini juga bisa terjadi beberapa waktu ke depan, melihat kondisi hujan ini masih terjadi di daerah istimewa Yogyakarta? Mohon tanggapannya. Silakan Mas Andung, dari Mbak Ririn yang ada di Sleman ini. Ya, matur nuwun Mbak Ririn atas pertanyaan. Jadi kalau sebenarnya BMKG sendiri sudah mengeluarkan informasi gitu ya. Jadi kalau peluang terjadinya masih mungkin terjadi itu sampai bulan April besok itu masih mungkin terjadi. Jadi sebelum pancaroba itu masih mungkin terjadi kalau kondisinya lembab, kemudian panasnya juga tinggi, masih mungkin terjadi. Nah, tinggal peluangnya jadi berapa persen sih kejadiannya itu yang mungkin perlu diamati lebih lanjut. Jadi tidak hujan es terus-menerus itu tidak, tapi pasti ada peluang terbentuk awan yang cumulonimbus, awan yang tinggi tadi, awan vertikal yang tinggi itu kejadiannya kalau di tempat yang sama itu mungkin tidak ada probabilitas tertentu yang memang dia tidak terus-menerus nanti hujan es lagi, tidak seperti itu, tapi tergantung pada energi yang berasal dari panas radiasi matahari dan juga kelembaban tadi. Baik, begitu Mbak Ririn yang ada di Sleman. Jadi memang prediksinya ini masih bisa terjadi lagi begitu ya Mas Andung, sampai dengan Maret dengan kondisi dua prasyarat tadi untuk terjadi fenomena hujan es. Ada Ibu Eni yang ada di Sleman ini, Mas Andung. Seumur saya di Jogja baru kali ini melihat hujan es, Mas Andung. Hal ini apakah mungkin juga terjadi di beberapa wilayah di Indonesia? Apakah ini juga tergantung dari kondisi iklim saat ini? Mohon tanggapannya. Bu Eni yang ada di Sleman ini, Mas Andung. Silakan. Terima kasih atas pertanyaan Bu Eni. Jadi kalau
kita lihat memang di beberapa wilayah itu memang sebenarnya hujan es ini pernah terjadi ya. Jadi tidak sering tapi pernah terjadi dalam beberapa tahun terakhir juga beberapa kejadian itu juga termasuk di Turi itu seringkali terjadi yang namanya hujan es. Nah, kalau kita lihat sebenarnya kalau dari probabilitas kejadian di satu wilayah itu tergantung juga dengan lokasinya. Apakah misalnya kelembaban itu bisa naik, kemudian ada radiasi yang pas untuk daerah tersebut, ini yang berpengaruh terhadap pembentukan hujan es tadi. Nah, kalau dari kondisi wilayah memang di daerah yang seringkali terbentuk awan cumulonimbus, itu memang mungkin saja terjadi yang namanya hujan es ini. Dan kemudian juga kelembaban ini juga berpengaruh, jadi misalnya kalau terutama mungkin juga akibat pemanasan global ya, udara semakin lama semakin naik, temperatur semakin lama semakin naik, terjadi penguapan yang tinggi. Nah, ada kelembaban yang tinggi juga, kemudian juga ada panas radiasi matahari yang membuat proses ya terbentuknya hujan es tadi jadi lebih sering dari segi probabilitasnya. Kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Jadi temperatur bumi yang terus-menerus naik ini juga bisa berpengaruh terhadap pembentukan hujan es. Baik. Ya, seperti itu Bu Eni, Bu Eni tadi di Sleman. Baik. Ini ada Ibu Sinta yang ada di Bantul ini, mohon tanggapan dari narasumber, apakah kontur wilayah juga mempengaruhi terjadinya hujan es, Mas? Padahal kota Yogyakarta ini yang juga terjadi hujan es 3 Maret lalu ini kan tergolong datarannya rendah dibandingkan wilayah Kabupaten Sleman yang sering terjadi hujan es. Apakah kemudian juga kontur wilayah ini mempengaruhi terjadinya hujan es ini? Silakan, Mas. Ya, kalau kontur dari segi topografi tadi memang ada pengaruh gitu ya. Jadi kalau ada daerah perbukitan atau pegunungan gitu, udara akan bisa naik terangkat ke atas, meskipun ada kombinasi akibat tadi pengangkatan akibat adanya gunung tadi. Kalau udara sudah terangkat ke atas, kondisinya tidak stabil itu udaranya. Kalau stabil dia tidak akan saat mencapai ketinggian tertentu dia akan kalau tidak stabil dia akan terus bergerak ke atas gitu akibat pelepasan energi dari kalor laten. Nah, kalau topografinya pas di perbukitan, ibaratnya kalau angin itu menabrak perbukitan pasti kan ada yang bergerak ke atas. Nah, udara lembab bergerak ke atas, kemudian terlepas kalor latennya, melepaskan kalor laten, udara akan bergerak semakin cepat ke atas gitu ya. Nah, ini salah satu efek dari yang namanya topografi atau kontur tadi. Jadi ada lereng, mungkin saja udara bergerak ke atas, kemudian membentuk awan cumulonimbus dan terjadi hujan. Tapi bisa juga di daerah yang dataran rendah, kota Yogyakarta, Bantul, dan sekitarnya, terbentuk yang namanya awan cumulonimbus tadi. Jadi memang benar-benar karena proses konvektif, ada radiasi di permukaan tanah yang tinggi oleh matahari, udara naik ke atas, kemudian tadi membuat kelembapan yang tinggi tadi terbentuk juga awan cumulonimbus. Seperti itu juga bisa terjadi. Jadi kalau memang yang daerah yang Sleman dan juga kalau nggak salah Bandung dan sekitarnya itu memang seringkali terjadi hujan es. Nah, kalau di dataran rendah itu juga ada peluangnya, itu memang pasti ada probabilitasnya, cuma lebih kecil. Nah, ini pas kebetulan saja di kota Yogyakarta dan sekitarnya seperti itu. Baik. Begitu Ibu Sinta yang ada di Bantul. Nah, Mas Andung, kita melihat ini kan tadi salah satunya yang sering terjadi hujan es ini salah satunya di Turi, wilayah Kabupaten Sleman begitu. Berkaitan dengan hal ini kan karena tadi juga selain diawali dengan hujan angin yang cukup kencang begitu, butiran-butiran es ini kan juga sebenarnya berpengaruh, meskipun ketika jatuh itu kemudian mencair begitu ya Mas ya, tapi ketika hujan es itu jatuh dan sebagainya kemudian menimpa bangunan, apakah ini juga perlu ada antisipasi begitu, karena seringnya beberapa wilayah ini terjadi begitu. Antisipasi apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat ini, Mas Andung, terkait dengan hujan es, misalnya ketika mobil yang diparkir dan sebagainya, itu kan ini juga berpengaruh begitu, karena menimbulkan kerusakan juga di beberapa wilayah di Sleman. Apa yang perlu diantisipasi oleh masyarakat ini, Mas Andung? Ya, mungkin kita bisa yang pertama mengenali dulu sebelum hujan es itu terjadi tanda tanya seperti apa. Yang pertama adalah yang jelas tadi sehari sebelumnya biasanya panas kita merasakan gerah seperti itu, dan juga kelembabannya tinggi, panas. Kemudian pagi hari sebelum hujan es itu juga radiasi matahari cukup tinggi. Jadi
cuacanya panas cerah dan panas gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah mendekati mau hujan es, kita melihat sudah mendung seperti itu, sudah gelap. Nah, sebisa mungkin kalau misalnya kendaraan terutama itu yang kacanya sering kali pecah, kalau di luar negeri ukurannya bisa sampai bola besar bola plastik gitu. Kalau jatuh bisa kena kaca mobil, bisa pecah. Nah, itu kalau bisa ya di tempat yang diletakkan di tempat yang memang tidak terkena oleh hujan es. Dan kemudian juga yang perlu diwaspadai itu atap bangunan, jadi yang genteng itu kalau kejatuhan, itu kalau bola ukuran butir dari es tadi cukup besar, itu juga bisa memecahkan genteng gitu ya. Jadi memang itu juga perlu diwaspadai seperti itu. Baik. Jadi memang antisipasinya ketika sehari sebelumnya ini panasnya lebih dari biasanya begitu ya, Mas Andung ya. Baik. Mas Andung, tidak terasa ini 51 menit lepas dari pukul 16 sore ini, tapi mungkin ada beberapa catatan penting yang ingin disampaikan kepada pendengar, karena berkaitan juga tadi prediksinya masih terjadi sampai bulan April. Artinya musim-musim pancaroba ini beberapa fenomena bencana ini perlu diwaspadai oleh masyarakat ini. Silakan Mas Andung. Ya, jadi kalau terkait dengan fenomena hujan es dan juga mungkin cuaca ekstrim pada umumnya itu sebisa mungkin kita waspada terlebih dahulu. Jadi kalau kita merasakan mungkin mantau saja dari website BMKG gitu ya. Ada peringatan cuaca ekstrim, nah kita harus waspada seperti itu. Nah, mungkin itu saja pesannya Bu Prima. Jadi memang masyarakat sudah harus aware dengan kondisi begitu ya, fenomena-fenomena kejadian bencana alam begitu ya Mas Andung ya. Iya, baik. Mas Andung, terima kasih sudah bersedia menyediakan waktu bersama dengan RRI Program 1 di sore hari ini, Mas Andung. Ya, sama-sama. Iya, salam sehat selalu Mas Andung. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali. Ya, selamat sore. Iya, baik. Pendengar, tadi perbincangan kami bersama dengan Dr. Andung Bayu Sekar Andung.